perlu kita perhatikan terkait kuartal 2 atau first half tahun Mhm. 2021 ini adalah bagaimana earnings recovery dia atau company tersebut dibandingkan dengan sebelum COVID-19 itu dibandingkan dengan tahun 2019. Mhm. Jika emiten tersebut memiliki laporan keuangan yang menunjukkan kinerjanya bahkan membaik dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum COVID-19, hal ini Mhm. menunjukkan bahwa emiten tersebut termasuk resilient bahkan di kondisi pandemi Oke. seperti saat ini. Nah, oleh karena itu perlu Oke. kita perhatikan, itu kita jadikan catatan apakah emiten tersebut performanya lebih baik daripada tahun 2019 atau bukan. Karena kalau tahun 2020 Mmm. jelas saja, karena base-nya sangat rendah, di mana tahun 2020 di semester 1 kita melihat ada PSBB waktu itu di bulan Maret sampai bulan Mei saat Lebaran. Tentu saja ini Mhm. mampu mengakibatkan keuangan atau performa GDP pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju di zona negatif. Yang tidak Mhm heran mhm. di tahun 2020 kita masuk ke zona resesi, seperti itu. Iya, jadi kita harus perhatikan bandinginnya jangan cuma ke 2020 aja gitu ya, tapi bisa ke 2019. Nah, apakah benar ini momentum bisa dipakai, saat, banyak kinerja emiten yang rilis untuk kita, meracik ulang atau utak-atik portofolionya, Mas Bernard? Yes, agree banget, Mbak. Jadi momen seperti ini bisa jadikan kita untuk rebalancing portofolio kita kembali, di mana Mhm. kita bisa melihat bahwa emiten-emiten apa yang di tahun 2021 ini, terutama di semester 2021 ini yang berkembang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019. Inilah Mhm. emiten-emiten yang perlu kita cari, yang perlu kita perhatikan di kondisi pandemi seperti ini. Dan tentu saja Oke. terkait mengenai COVID-19 saat ini, tentu saja ada Mhm. beberapa emiten yang menjadi perhatian cukup signifikan. Salah Oke. satunya adalah di sektor healthcare atau rumah sakit dan farmasi yang mencatatkan kenaikan laba cukup signifikan, apalagi kaitannya Mhm. terkait dengan rumah sakit dan juga kaitannya mengenai digitalisasi. Saat ini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan pembelanjaan atau transaction processing value di e-commerce mengalami peningkatan sejak tahun 2020 bahkan 2019. Mengapa? Karena kita melihat bahwa saat pandemi ini digitalisasi menjadi lebih cepat. Karena masyarakat enggan untuk melakukan aktivitas ketemu fisik atau melakukan Iya. belanja secara fisik atau offline. Oleh karena itu belanja online akan diuntungkan. Nah, kita bisa perhatikan emiten-emiten yang ada saat ini adalah emiten-emiten yang kaitannya mengenai iklan di e-commerce seperti Oke. SCMA atau MNCN ya, untuk perusahaan-perusahaan media ini bisa kita lirik atau kita perhatikan. Karena kita melihat bahkan belanja ikan atau belanja iklan di kedua Mhm. emiten ini lebih tinggi daripada tahun 2019. Tidak. Gimana nih, ada yang berkeluh kesah, kok kayaknya big caps nih belum ada gairahnya, bahkan udah rilis laporan keuangan, udah bagus juga, tapi masih aja sahamnya turun terus. Itu bagaimana Mas Bernard? Ya, di sini kita bisa melihat bahwa untuk dari IHSG sendiri kita akan bahas bagaimana Oke. performa IHSG year to date. Dan Mhm. year to date kita bisa melihat bahwa IHSG saat ini year to date masih minus cukup udah mengalami kenaikan cukup signifikan walaupun Mhm. tipis di angka Mhm. 0,89% Mhm. dibandingkan dengan LQ45 di mana year to date mengalami penurunan di angka 12,02%. Hal ini Iya. menunjukkan apa? Hal ini Mhm. menunjukkan bahwa LQ45 cukup laggard dibandingkan dengan IHSG. IHSG Iya. udah positif di angka 0,2%, tetapi LQ45 masih minus di angka 12%. Ini Mhm. mengapa? Karena ada tren perubahan yang ada di pasar IHSG ini sendiri. Di mana kita melihat bahwa di tahun 2020 sebelum pandemi COVID-19 terjadi, yang masuk ke market cap top 20 big caps di IHSG, majority adalah perusahaan-perusahaan konvensional atau yang lebih sering Mhm. disebut old economy seperti Mhm. bank, consumer goods, Iya. rokok, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan hampir Iya. kita melihat tidak ada tech company di top Heeh. 20 big caps Indonesia. Tetapi kali ini udah ada beberapa emiten yang masuk ke top 20 big caps Indonesia seperti contohnya adalah MTEK, Atto, Heeh. kemudian kita bisa melihat DJI dan ini menunjukkan bahwa adanya perubahan signifikan dari pola investasi para investor yang ada di Indonesia. Utama sejak tahun 2020 pandemi kemarin kita melihat banyak investor retail mulai berburu cuan di pasar saham Indonesia, di mana kita melihat bahwa investor retail ini cenderung untuk lebih menyukai instrumen investasi yang lebih agresif. Yang mana saham-saham teknologi ini lebih agresif dan di harga lebih mahal. Mengapa? Karena mereka merefleksikan pasar Amerika Serikat di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2000. Di mana tahun 2000 masih perusahaan-perusahaan konvensional yang berjaya, tetapi Heeh. tahun 2020 teknologi telah merajai bursa Amerika Serikat dan diprediksikan di tahun 2021-2022 pasca COVID-19 ini akan menjadi turnaround story dari IHSG yang mana awal mulanya big caps itu berada di saham-saham
bank, consumer goods, Mhm. dan lain sebagainya, tapi akan mulai shifting secara perlahan-lahan ke tech sector, seperti itu. Iya, misalnya aja kalau kita lebih mengerucut lagi ya, big caps tadi perbankan ya, salah satunya ini beberapa yang sudah merilis laporan keuangannya dan semuanya bagus-bagus, laba bersihnya naik karena memang waktu 2020-nya anjlok banget. Tapi kalau lihat sahamnya justru secara year to date turun gitu ya Mas Bernard. Nah ini apa sih sebetulnya yang harus kita perhatikan? Apakah memang berarti sahamnya sekarang belum mencerminkan fundamentalnya sehingga kita harus memanfaatkan momentumnya ketika sahamnya sedang turun gini atau gimana Mas? Ya, untuk investor jangka menengah dan panjang, kita bisa perhatikan bahwa saham-saham perbankan saat ini cukup menarik. Apalagi Mhm, kita melihat BCA. BCA mhm, kita melihat di tahun 2021 ini pertumbuhan net profit-nya telah mencetak di angka 18,1%. iya, Dengan net profit di tahun 2021 first half di angka 14,46 T. Dan ini tidak hanya lebih baik daripada tahun 2020, tapi telah ada terkenal story bahwa tahun 2021 ini lebih baik daripada 2019, di mana saat ini BCA diperdagangkan di PI 26,09 kali atau PBV 4,03 kali. Dan kita mhm, juga melihat PMRI. PMRI juga udah keluar resultnya bahwa kita melihat iya, bahwa growth bottom line dibandingkan tahun 2020 di angka 21,45% dengan net profit di angka 12,5 T, di mana ini meningkat cukup signifikan di angka 20% dibandingkan tahun 2020, tetapi sayangnya masih cukup rendah dibandingkan dengan tahun 2018 sampai 2019. Nah, ini mhm, kita bisa melihat bahwa BBCA merupakan saham yang paling resilient, bahkan bisa bertumbuh, bahkan di kala pandemi sekalipun. Akan iya, tapi ini kita juga bisa melihat bahwa dari PMRI sendiri ini bisa menjadi patokan atau cerminan dari saham-saham bank BUMN lainnya yang belum mengeluarkan laporan keuangan. Salah mhm, satunya adalah BBNI, di mana iya, BBNI ini di tahun 2020 base-nya sangat rendah, di mana performance dia dibandingkan dengan Big Four bank lainnya seperti BCA, Mandiri, BRI, dia performanya paling buruk. Tapi ini dapat diakibatkan karena adanya kitchen sinking dari jajaran direksi yang baru dari BBNI di tahun 2020. Sehingga karena base yang cukup rendah di tahun 2020, di mana di semester 1 pertumbuhan profitnya di angka minus 41,6% atau hanya mencatatkan 7,63 T di first half mhm, 2020. Ini bisa menjadi potensi yang cukup menarik dari BBNI, di mana di tahun oke. 2020 hanya 4,46 T, turun dari tahun 2019 di angka 7,63 T. Sehingga dengan base yang cukup rendah, BNI menarik untuk kita koleksi, terutama di dekat-dekat area support 5.000 dan targetnya bisa di kisaran angka 6.000 sampai 7.000. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.